Memang ada tahap-tahap ya untuk mencapai spiritualitas, gitu kan. Jadi spiritualitas itu aktivitas untuk melakukan spiritual. Jadi ada tiga nih ya, spiritual, terus supranatural, natural, terus super natural. Jadi kan spiritual kan suatu dasar ya kan, untuk memahami diri agar bisa mengenali diri sendiri. Jadi kita itu kan kalau belajar spiritual kan pada akhirnya kita mengetahui di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Dari kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan itu, maka nanti kita akan menemukan potensi-potensi yang kita miliki, kita menemukan arah kemana kita harus melangkah dan bagaimana kita harus melangkah, dan itu akan berpengaruh pada segala aspek kehidupan. Jadi spiritual itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya kerohanian saja, tetapi itu juga sebagai modal dasar kita untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini, baik secara sosial, baik secara individu, dan mencakup pada sesuatu hal yang besar. Apalagi dari istilahnya gini, dari skala kecil masakan rakyat dan skala besar kepemerintahan. Maka untuk memimpin atau suatu kepemerintahan, dasar utama adalah spiritual. Jadi seorang pemimpin jika tidak bisa memahami spiritual, itu akan kacau. Iya, nanti larinya arahnya ke apa ya namanya, sifatnya itu banyak yang terisolasi, ibaratnya kan gitu, mengarah pada suatu kehancuran, bukan pemeliharaan. Karena spiritualitas itu kan sama halnya kita menjalani kehidupan ini dengan mempersembahkan. Artinya mempersembahkan kan memberi. Nah, memberi artinya itu dengan kata lain melayani. Nah, spiritualitas itu sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang disebut melayani. Nah, melayani untuk apa? Melayani untuk siapa? Ya kan gitu kan. Melayani untuk diri kita sendiri. Melayani pada sesama kita, melayani semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Jadi maka dari itu saya kembalikan, jalan spiritualitas itu salah satu jalan adalah kita mempersembahkan sesuatu. Jadi kita melayani, namanya persembahan itu kan diambil dari kata sembah, dan artinya itu adalah beri. Jadi kalau mempersembahkan, kita memberikan. Apa yang kita berikan, itu yang akan kita dapatkan. Karena hukum alam itu kan hukum feedback atau hukum imbal balik. Jadi segala apa yang kita keluarkan itu mengandung energi. Dan energi itu akan kembali pada diri kita. Misalkan kita tersenyum terhadap hidup kita, maka kita akan menemukan suatu keindahan. Tetapi kehidupannya bawaannya murung, terus bawaannya ada suatu keraguan, terus yang ada itu ya nanti hidupnya seperti itu, kayak terpuruk terus gitu kan, menuju pada sebuah penderitaan. Maka dari itu dibilang nasib kita itu bukan tergantung pada Tuhan, tetapi tergantung apa yang menjadi energi yang kita luapkan, kita persembahkan. Makanya ketika kita mempersembahkan kepada alam, alam juga akan mempersembahkan pada kita. Jadi apa yang dilakukan alam sama halnya apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sama halnya apa yang di alam lakukan. Yang kita lakukan apa? Mempersembahkan. Alam pun juga akan mempersembahkan.
Lah tergantung apa yang kita persembahkan. Dan gitu kan. Kalau kita mempersembahkan suatu kehancuran, maka alam pun juga akan memberikan kehancuran untuk kita. Dan sebaliknya, ketika kita mempersembahkan pemeliharaan, cinta kasih sayang, maka alam pun juga akan berbuat yang sama. Jadi ibaratnya alam dan kita sebagai manusia itu satu gambaran bahwa kita sama-sama mempersembahkan, kan gitu kan. Jadi tergantung apa yang kita persembahkan. Nah, persembahan kita itu dalam wujud energi. Nah, energi itu terbentuk dari mana? Dari nafsu dan emosi. Nah, maka dari itu saya kembalikan kenapa diperlukannya spiritualitas, agar ada pengendalian di dalam emosi dan nafsu. Kan itu sudah dijadi simbolis para leluhur zaman era Siwa Buddha yang namanya lingga dan yoni, ya kan? Nah, lingga itu kan alat kelamin laki-laki itu kan seperti ular ya kan? Sedangkan wanita itu seperti bentuknya kayak ovarium, itu kan bentuknya seperti tanduk banteng. Nah itu kan, maka wanita itu cenderung sensitif pada emosinya, dan laki-laki cenderung sensitif pada nafsunya. Walaupun kedua-duanya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nafsu dan emosi, tetapi kebanyakan atau rata-rata laki-laki dominan sensitif pada nafsunya dan wanita sensitif pada emosinya. Nah, dari ini kan harus ada pengendalian yang namanya spiritualitas. Artinya harus bisa memposisikan diri kita dalam keadaan balance. Nafsu berlebihan akan tidak baik. Nafsu kekurangan itu tidak akan menemukan gairah hidup. Maka secara spiritnya kurang. Powernya kurang, melemah karena itu. Jadi kan kalau kelebihan itu juga over, nggak baik. Emosi pun juga nggak baik, kelebihan. Kekurangan pun juga nggak baik. Jadi harus benar-benar pada posisi balance. Makanya kan kayak misalkan ini ya, equalizer. Pengontrol volume misalkan ke sana 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan, ini 1, 2 sampai 10, dan ini harus dienolkan karena secara hitungan angka. Jadi ini istilahnya filosofis angka. 1 kali 0 kosong, 2 kali 0 kosong, 3 kali 0 kosong. Angka berapapun dikalikan kosong sama dengan kosong, ya kan? Nah, artinya nafsu dikali kosong, jawabannya kosong. Emosi dipertemukan dengan kosong atau dikalikan dengan kosong, hasilnya kosong. Nah, pengertian ini apa sih makna kosong dari filosofi angka ini? Nah, artinya adalah damai. Iya kan, Pak? Karena apa? Orang kelebihan menandakan kurang adanya kedamaian. Kekurangan nafsu juga menandakan kekurangan atau ketidakdamaian di dalam diri seseorang itu. Nah, saya kembalikan spiritualitas tadi. Apa spiritualitas? Membangun spirit kita untuk mencapai sebuah kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang nanti memposisikan diri dalam keadaan balance. Nah, balance itu angkanya 0. Dan arti filosofi angka 0 itu adalah damai. Nah, maka dari itu, tujuan spiritualitas itu untuk mencapai damai. Ya kan? Dan damai itu bukan hanya tujuan, tapi juga perjalanan, proses kita dengan cara damai untuk mencapai kedamaian.
kita belajar menjadi damai untuk mencapai damai. Karena damai itu sifatnya kekal, kosong, tan kena kinoyo ngopo, kembali pada Sang Yang Taya. Ini melebihi yang namanya kekuasaan dari Tuhan, kekuasaan Sang Maha Esa, bahwa di atasnya Sang Maha Esa masih ada satu lagi yang namanya Sang Yang Taya. Nah, untuk mencapai spiritualitas ini kan tidak bisa kita hanya belajar literasi, tidak bisa hanya sekedar mendengarkan dari pembicaraan orang lain. Karena apa? Yang namanya spiritualitas kita harus bisa mengalami sendiri. Kalau dalam bahasa dinamakan ilmu kasunyatan. Karena orang bicara belum tentu bisa menjalani. Orang membaca belum tentu bisa melakoni. Nah, maka dari itu kan fungsi spiritual kan itu untuk mencapai pada titik nol itu tadi. Namun hal itu bisa dibelokkan oleh orang dengan manfaat yang lain. Karena apa? Orang yang belajar spiritualitas itu cenderung akan meningkatkan daya intelektualitas kita, kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Nah, dengan meningkatnya kecerdasan ini, orang akhirnya mempunyai keahlian. Nah, dari situlah yang dinamakan supranatural. Jadi, terjebaknya rata-rata orang yang belajar spiritual ketika dia memahami, mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya yang disebut keahlian itu, maka terjebaknya di situ. Karena apa? Akhirnya dia memanfaatkan apa yang menjadi keilmuannya itu untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, memperjualkan ilmu, ibaratnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan kita menjalankan kehidupan ini kan melayani, mempersembahkan yang disebut pengabdian. Maka hidup itu adalah dharma, menjalankan kewajiban untuk melayani. Ketika kita diberikan kelebihan dalam menjalani spiritual ini, maka kita harus menjadi pelayan. Maka dari situlah bisa mencapai yang namanya tataran kabrahmanan. Kabrahmanan itu kan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi dalam keadaan nol itu, orang yang mencapai itu akan menerima sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu tidak harus berupa yang sifatnya materi, tapi keberuntungan batin, keberuntungan lahir, yang artinya segalanya merasa cukup walaupun sederhana. Sesuatu yang istimewa dalam sebuah kesederhanaan. Maka sebenarnya jalan spiritualitas itu untuk mencapai supranatural yang arahnya kabrahmanan. Karena supranatural itu ada suatu keahlian yang dicapai dari perjalanan spiritualnya. Kan setiap orang belajar atau menjalani spiritual itu kan nanti arahnya, misalkan ada ini arahnya ke pengobatan larinya, ada arahnya ke pandita atau juru bicara tentang kehidupan. Dia pandai dalam mengutarakan kata-kata yang bermakna tentang kehidupan ini. Ada lagi mempunyai keahlian ketatanegaraan atau mungkin bidang-bidang yang lain kan gitu kan. Nah, terjebaknya di situ. Makanya akhirnya dia memanfaatkan sesuatu yang sekiranya membuat dia beruntung. Mencari keberuntungan dengan jalan itu tadi, memperjualbelikan ilmu. Nah, padahal hidup ini adalah melayani. Ketika supranatural ini tidak bisa dijalankan dengan supranatural ini tidak bisa dijalankan dengan baik, maka dia lupakan dengan jalan spiritualnya. Akhirnya spiritualnya ya nggak terimplementasi karena terjebak di situ. Nah, tapi bagi yang tidak terjebak, dia larinya ke kebrahmanan, memberikan kebermanfaatan
Kan kalau spiritual itu memberikan kebermanfaatan kepada diri. Setelah kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi diri, atau mencerahkan diri, atau memimpin diri, baru kita memberikan pencerahan pada orang lain. Memberikan penerangan pada orang lain. Memberikan sebuah kesadaran pada orang lain. Memberikan pengetahuan dan tuntunan kepada orang lain. Dan juga kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, itu kebrahmanan, tetapi ketika di supranatural seharusnya itu dimanfaatkan untuk kebermanfaatan orang lain, tetapi dengan cara imbal balik atau pamrih. Nah, itu jadi istilahnya dikomersilkan keilmuannya. Nah, itu makanya memang untuk menjadi atau menjalani spiritualitas itu nggak gampang, butuh proses dan tidak bisa dijalankan dengan instan. Tidak hanya sekedar membaca buku, tidak hanya mendengar dari orang-orang yang mungkin lebih profesional atau berpengalaman dalam bidang spiritual, tetapi kita harus melakoni sendiri, harus menjalani sendiri. Tanpa itu semua kita nggak bisa merasakan apa itu spiritual yang sesungguhnya. Oke, paparan yang sangat panjang. Iya. Dan sangat-sangat apa ya, kompleks. Mungkin saya kaitkan dengan kejadian fakta ya. Saya banyak ketemu dengan teman-teman yang istilahnya ingin dan tertarik belajar spiritual. Basic mereka itu sebenarnya sedang pada jatuh, lagi bangkrut, ekonominya sudah amburadul. Nah, mereka itu sekarang tertarik untuk belajar spiritual. Ketika kita ngobrol sama mereka itu terbersit, jadi ada sebenarnya tujuan mereka maunya belajar spiritual nanti ingin memperbaiki secara ekonomi. Yang ingin mungkin saya gali dari Mas Dinus, apa dimungkinkan seseorang itu yang sedang mengalami kebangkrutan, yang ekonominya amburadul, mungkin banyak hutang juga, terus yang akhirnya sekarang belajar spiritual. Apakah dengan belajar spiritual itu nanti orang-orang tersebut itu akan otomatis dengan mudah atau bahkan dengan cepat akan teratasi seluruh masalah-masalah ekonominya? Nah, itu kan hal itu kan terjadi sejak adanya terjadi kasus COVID ya Pak. Dari kejadian virus COVID itu kan banyak orang yang kolap, ya kan, dari usaha. Itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang itu cara alam semesta untuk mengembalikan kesadaran manusia secara kolektif, ya kan? Karena gini Pak, untuk mencapai kesadaran itu orang harus dienolkan dulu sampai pada titik yang namanya kepasrahan. Lah, kadang-kadang banyak orang tidak tanggap dengan itu. Kenapa ya kok tiba-tiba jatuh? Akhirnya yang kena apa? Mentalnya. Iya kan? Mentalnya mereka belum siap, tapi harus dipaksa. Dan itu secara kolektif. Dan sifatnya signifikan, serentak. Dalam waktu yang cepat sekali. Drastis gitu kan. Dan itu tidak hanya, kejadian itu tidak hanya sedikit orang, tapi banyak orang. Banyak mengalami hal seperti itu. Pengusaha yang dulunya nggak berpikir tentang spiritual, gara-gara jatuh akhirnya berpikir tentang itu. Nah, ini kan sebagian alam itu menggiring untuk banyak manusia ini untuk mencapai yang namanya sebuah kesadaran. Loh, karena gini, cara untuk mencapai kesadaran itu orang harus benar-benar mengalami keadaan nol. Saya kembalikan tadi angka nol tadi. Karena apa? Ketika kita merasakan kenikmatan di dalam sebuah kepasrahan, disitulah letak yang namanya damai. Nah, ketika kita bisa mencapai dalam kondisi, posisi kita dalam sebuah kedamaian itu,
justru dari situlah orang akan melangkahkan kakinya pada awal sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu sudah tidak termindset bahwa segala sesuatunya dari materi, tapi keberuntungan yang sifatnya ya itu tadi, kedamaian kan sebuah keberuntungan, Pak. Karena masalah damai itu bukan soal kaya atau miskin. Orang miskin pun bisa damai, tetapi orang kaya belum tentu bisa hidupnya damai, ya kan? Pikirannya liar, harus mencari kemana, arah kemana untuk mencari duit, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau orang sederhana, walaupun sederhana, tapi mereka tetap menikmati kedamaian itu. Maka ini sebenarnya ajaran dari Eyang Semar. Kalau di dalam pewayangan, begagak ugak sadulito hambel-hambel. Kita berjalan menjalani kehidupan ini samadiyone, ya kan? Seapa adanya. Kita menerima banyak dan sedikit dari apa yang kita terima. Ya segitu kita merasakan damai. Karena ini kembali pada ajaran Jawa sebenarnya. Mengembalikan pengetahuan keluhuran tanah Jawa, yaitu nrimo ing pantu, gitu. Karena kehidupan sekarang itu memang liar. Kalau alam tidak membatasi dengan cara itu akan menjerumuskan manusia pada yang namanya kehancuran, peleburan. Kan kasihan itu malah. Maka beruntunglah ketika orang yang jatuh dalam keadaan itu dan mereka mulai tersadarkan dan berusaha belajar tentang spiritualitas, itu suatu keberuntungan. Itu orang yang terpilih. Justru orang yang tidak terarahkan di situ malah kasihan. Karena di suatu saat nanti alam akan melakukan sesuatu yang namanya penyembuhan. Bukan bencana. Jadi kayak tsunami, gempa, likuifaksi, apapun kejadian alam ini bukan bencana, tapi itu reaksi alam untuk mencapai pada keseimbangan atau penyembuhan. Dan saya mengatakan ini tsunami, ini bukan bencana, ini ada banjir, itu bukan bencana, itu reaksi alam. Itu cara alam menunjukkan ya, iya, bahwa terjadi sesuatu yang memang tidak seimbang berarti. Iya, itu karena siapa? Karena manusia kan. Justru yang menjadi bencana itu ketika manusia ini pikirannya liar, tidak terkontrol. Makanya perlunya spiritualitas itu untuk menjaga itu agar tidak liar. Makanya ada istilah wong urip yo aja wong sak karepe dhewe. Jangan seenaknya sendiri. Orang kalau sudah seenaknya sendiri, nah ini akan menuju pada suatu kehancuran. Dan kehancuran yang dia lakukan itu akan kembali pada dirinya. Karena saya kembalikan tadi, hidup itu adalah mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan, ya itu akan kita terima. Ya, kalau pada tataran keadaan seseorang yang mungkin ekonominya sedang tidak baik-baik saja, tentunya itu suatu hal yang mungkin berat bagi mereka. Oh, kalau kamu enak, uang ada, aset ada, mau apa ada, mudah untuk. Sedangkan aku mau gini aja, susah makan susah. Jangankan mikir mau apa, sembahyang mau apa, makan sendiri aja masih kurang-kurang gitu. Nah, saya ingin mungkin Mas Dinas memberikan penjelasan step by step cara untuk bisa memperoleh apa ya, seseorang yang lagi jatuh itu agar tidak tidak stres tentunya kan ya. Karena kan mereka ini sebenarnya ada di dua persimpangan. Kalau dia toh nanti itu dengan sedikit kesadaran, nanti mungkin dia akan belajar spiritual seperti yang Mas Dinas barusan katakan. Tapi kalau yang satunya, jalan satunya diambil, nah itu sudah wassalam, mungkin dia akan makin tambah terpuruk dan menderita. Iya. Nah, step-step untuk mungkin belajar mengenalkan diri, membuat apa ya, kepasrahan pada diri kita itu
mulainya diawali dari mana gitu langkahnya. Monggo Mas. Iya, makasih Pak. Jadi gini, memang awalnya itu orang akan sangat terpukul ya dengan keadaan itu, ya kan? Iya betul. Otomatis kalau kalau orang itu tanggap, sebenarnya itu alam sedang menggembleng sebuah mental. Contohnya gini Pak, orang yang terbiasa, yang tidak terbiasa di tempat yang angker, pasti dia takut ya, cemas, ya kan? Nanti ada pemikiran, gek ngini, gek ngono, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah itu suatu keadaan yang menghantui, ya kan? Nah, akhirnya apa? Kebalikan dari menghantui itu kan damai. Nah, makanya dari arti kata hantu itu kan kalau dibalik Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan itu kan memiliki sifat damai. Nah, dari kehantuan itulah muncul sebuah konflik. Iya kan? Nah, kebalikan damai itu kan konflik. Ada sesuatu yang nggak beres di situ. Ada suatu keganjalan di dalam diri kita. Kenapa? Nah, memang awal pertamanya itu sangat memukul, tetapi lambat laun itu akan terbiasa. Iya kan? Karena menolkan itu akhirnya menuju pada sesuatu yang namanya damai. Lah, akhirnya membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan akhirnya menjadi kebiasaan yang disebut damai. Orang tidak biasa hidup damai di dalam sebuah kesederhanaan apa adanya, ya kan? Akhirnya mau nggak mau dia membiasakan, dibiasakan, dan akhirnya terbiasa. Dan setelah terbiasa, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan damai, itulah menjadi pondasi seseorang sebenarnya. Ketika Kebiasaan melahirkan karakter nanti kan ya. iya, ya ini akan mengarah suatu hal yang positif, mengarah pada sesuatu yang sifatnya membangun. Nah, dari situlah fungsi dari spiritual itu. Jadi damai itu bukan sekedar tujuan, tapi juga cara hidup. Cara menjalani kehidupan ini. Belajar menjadi damai dengan cara damai. Untuk mencapai damai. Karena damai itu adalah sifat Tuhan. Maka kebalikan Tuhan itu hantu. Ya kan? Orang kalau kebalikan damai kan dihantui, ya kan? Ya kan? Bisa. Iya. Dihantui kan bermacam. Amarah itu dihantui oleh emosi kita sendiri. Nafsu keinginan yang liar itu dihantui oleh keinginan kita sendiri. Kalau dikejar-kejar itu, iya kan? Tapi kalau dibalik Tuhan, Tuhan itu sifatnya damai. Maka dimanapun, di situ ada di surga, disitulah tempat di mana Tuhan singgah. Ya kan? Dan dari situlah tempat yang disebut kedamaian. Maka damai itu kekal. Tapi ini damai yang sejati loh, bukan yang orang pura-pura damai loh. Kan gitu, bukan kedamaian yang sifatnya sesaat. Tapi kedamaian yang benar-benar sudah menyatu, sudah menjadi kebiasaan itu tadi. Makanya damai itu harus, caranya itu ya harus dibiasakan hingga terbiasa sampai menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu kan membentuk sebuah karakter. Nah, sebenarnya tujuannya sama. Dari sekian si A si B sampai berapa ribu orang, ditujukan ke arah situ aja. Pada akhirnya ditujukan pada Tuhan. Nah, dari ketika orang menemukan Tuhan dengan jalan damai itu, seseorang akan menemukan dirinya yang sejati. Orang akan menemukan identitasnya dia sebagai manifestasi dari Sang Pencipta. Karena selama ini jati diri manusia itu terpenjara. Terpenjara oleh apa? Nafsu dan emosi. Maka dari itu lingga yoni itu dipakai leluhur, dihormati. Karena itu sangat perlu diperhatikan. Sepele ya. Arti sebuah simbol lingga yoni, dan ternyata ketika kita terjemahkan
kita terangkan. Nah, arahnya banyak artinya, maknanya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk untuk mencapai pada tujuan yang namanya damai. Nah, damai itu apa? Sifat Tuhan. Ketika kita membawakan sifat yang dimiliki Tuhan, disitulah identitas diri kita sebagai manifestasi Tuhan. Nah, memang kedamaian itu tidak mudah ya bagi banyak orang memang. Meskipun duitnya banyak, itu juga belum tentu dia mengalami kedamaian. Saya teringat suatu kasus dulu sudah lama dalam satu keluarga itu, seorang bapak itu meracuni anak-anaknya. Dan terakhir dia bunuh diri minum racun untuk diri sendiri. Dia meninggalkan secari kertas itu bahwa karena kesulitan ekonomi dia takut anak-anaknya nanti tidak makan. Nah, ketakutan yang mungkin muncul dari pikiran si orang tua tersebut itu sungguh-sungguh sangat ekstrim dampaknya kalau tidak bisa memanage, mengontrol untuk mungkin menuju ke kedamaian yang Mas Dinas barusan mengatakan itu. Nah, sebenarnya pikiran itu seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa juga untuk membunuh juga. Iya. Jadi positif atau negatif itu tergantung manusianya. Nah, dengan landasan spiritual, kira-kira keterkaitan antara orang yang belajar spiritual nanti dengan bagaimana nanti itu dalam kehidupan sehari-hari ketika ada masalah besar, pikiran itu tidak kalut, paling tidak dia tenang ketika menghadapi masalah. Terus bagaimana dia bisa menemukan suatu keputusan atau langkah yang harus dipilih. Mungkin Mas Denis bisa menjelaskan nanti gimana kayak sepertinya proses kehidupan ketika orang yang lagi terpuruk itu kalau dikaitkan dengan basic spiritual gitu. Ini emang arahnya yang keterkaitan dengan pikiran. Iya. Monggo Mas. Iya pasti Pak. Jadi gini, memang untuk menjalani spiritual kan nggak bisa instan ya Pak. Harus ada step by step. Dan itu gini, itu pun orang itu untuk mencapai ini harus mengalami fase kelahiran atau kematian dan kelahiran. Jadi pendewasaan seseorang itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu mencapai siklus yang namanya reinkarnasi. Beda dengan inkarnasi loh. Rein itu pengulangan, yaitu kematian dan kelahiran. Jadi orang yang sudah mencapai spiritual tinggi itu berarti jiwanya sudah lampau banget. Karena gini, contohnya ya Pak ya, karena setiap itu kan kematangan spiritualitas kan berkaitan dengan pengendalian gitu, terus wawasan, pengalaman, pola pandangnya, pola pikirnya, ya kan, itu kan tidak ditentukan usia. Bahkan anak muda yang masih baru umur 20-an misalnya, ya kan, terus sedangkan ini ada orang tua dan ternyata pola pikirnya kok ini kanak-kanak, ya banyak yang ya. muda malah jauh lebih jangkauannya, wawasannya itu jauh dewasa, lebih matang ya daripada orang tua. Nah itu menandakan bahwa itu perkembangan spiritual itu tidak hanya di pengalaman spiritual, pengalaman hidup. Untuk dengan proses spiritual ini kan tidak hanya di kehidupan sekarang, justru pengalaman yang kita tidak dapat di dalam kehidupan sekarang itu sangat sedikit. Sekarang gini, orang mengalami kematian, lahir kembali, mengalami kematian, kelahiran, dan continue terus, ya kan? Dia akan mengalami pendewasaan secara jiwa, secara innernya. Nah, makanya kan
banyak anak muda kok pola pandangnya, cara pola pikirnya, wawasannya kok jauh lebih jauh. Kadang-kadang orang tua diajak ngomong anak muda nggak ngerti. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan lampau, dia malah lebih paham. Ya kan? Nah, maka dari itu perjalanan pengalaman jiwa itulah disebut kadewatan. Karena gini, kedewasaan dengan kedewataan. Iya kan? Karena itu berkaitan dengan kedewataan. Jadi perjalanan spiritualitas ini ditempuh dari berbagai pengalaman kehidupan berganti wadah yang namanya reinkarnasi. Jadi pengalaman yang sekarang ini sangat sedikit dari berapa persen dari perjalanan itu. Tetapi jiwa yang baru itu kan baru mengalami fase. Itu sangat berat. Nah, tapi bagi yang sudah melampaui berapa siklus reinkarnasi itu, ya memang lebih bentur. Tapi dia untuk mengatasinya itu lebih cepat. Peningkatannya akan lebih cepat. Daripada kelihatannya fisiknya tua, tapi jiwanya masih belum lampau, ibaratnya gitu. Makanya kan di dalam kehidupan sekarang ini kan untuk memahami tentang perjalanan jiwa yang melalui siklus reinkarnasi itu kan mungkin kurang ya. Orang setahunya kehidupan sekarang dan kita hanya menembus karma, ibaratnya gitu. Bahwa semua perjalanan ini, perjalanan jiwa dari wadah ke wadah ini untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Ilmu sangkan paraning dumadi, dari sumber akan kembali ke sumbernya. Dan itu harus, jadi kita hidup jegrek kembali ke sana nggak bisa. Harus melalui siklus reinkarnasi itu untuk mencapai yang namanya kedewataan. Karena kedewataan atau perpanjangan panjangnya pengalaman hidup secara jiwa itu akan mengalami peremajaan. Beda dengan fisik. Fisik semakin tua, semakin kusut, ya kan? Keriput. Tapi kalau jiwa semakin tua atau semakin panjang perjalanannya, dia akan semakin memudahkan. Makanya cenderung orang yang jiwanya lampau itu perjalanannya spiritualnya sudah panjang, secara fisiknya dia muda. Karena apa? Fisiknya terkendali oleh jiwanya. Beda dengan orang yang jiwanya terkendali oleh fisiknya. Umur 40 ya kelihatan tua, 50 tambah kelihatan tua. Karena apa? Jiwa ini terdominasi oleh sifat yang dimiliki oleh tubuh. Tetapi sebaliknya, ketika orang yang secara fisiknya didominasi oleh jiwanya, otomatis dia akan mencapai yang namanya awet muda, terlihat lebih muda, auranya bersinar, iya kan? Maka dari itu kan ini ya spiritual itu juga bisa untuk peremajaan secara fisik, juga secara jiwa. Peremajaan itu artinya kan kembali ke nol lagi. Dari ibaratnya perjalanan ini awal itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, balik ke 0 lagi. Akhirnya kembali ke 0, ke muda lagi. Itu yang disebut sangkaran paraning dumadi. Makanya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9 itu di jumlah 45. 4 dan 5, 9. Bahkan dikali pun hasilnya 9. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya angka numerik tunggalnya 9. 9 itu menuju suatu yang namanya kejayaan, kemuliaan, keluhuran. Nah kan untuk mencapai damai kita harus belajar luhur itu tadi. Nah, maka dari itu untuk mencapai damai itu kan dasarnya luhur. Nah keluhuran itu paling pekat dimiliki oleh budaya orang Jawa. Contohnya lembah manah, ya kan, rendah hati, andap asor, artinya rendah diri. Artinya kenapa kita harus rendah diri? Biar kita tidak angkuh,
biar kita tidak congkak, ya kan? Terus rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Untuk meninggalkan rasa keakuan, tidak merasa benar, tidak merasa pandai, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu. Nah, itu untuk pengendalian. Maka budi pekerti Jawi ini dikembalikan, maka yang terbangkitkan itu rata-rata dia terarahkan ke budi pekerti Jawi. Kalau di Sunda ya Sunda Wiwitan, ibaratnya kan gitu. Jadi ajaran-ajaran leluhur ini, keluhuran yang dimiliki oleh leluhur ini mulai ditumbuhkan lagi. Andap Asor, Lembah Mana, Tepo Saliro, artinya kita bisa memahami rasane wong liya kanggo ngukur rasane dhewe. Empati. Ya. Nah, itu. Terus mawas diri, artinya kita harus mawas. Artinya mawas itu hati-hati dengan diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu mempunyai sifat hewani. Yaitu sifat emosi, sifat nafsu. Ya kan? Mutmainah, supiah, alu-amah, amarah. Nah, ini 4 sifat yang dimiliki tubuh, dan ini kita harus kendalikan dengan jalan spiritual. Nah, makanya di mana terus kemudian ketika kita sudah bisa mawas diri, tepo saliro, bisa rendah hati, andap asor, akhirnya kita iso yang namanya mulat sariro. Mulat sariro kita melihat diri kita. Artinya ketika kita bisa melakukan budi pekerti luhur itu, kita akan bisa melihat, oh ternyata aku begini. Oh, kekuranganku di sini. Oh, kelebihanku di sini. Nah, aku kalau punya kelebihan begini, harus aku apakan? Nah, ini kan sebuah PR. Tapi kadang-kadang orang, wah aku tuh orangnya begini kok, aku sifatnya gini. Nah, itu yang berbicara adalah ego. Dia tidak mau memperbaiki, melakukan perbaikan, penyempurnaan. Makanya diperlukan jiwa ini berinkarnasi agar mencapai yang namanya kadewatan. Iya kan? Untuk mencapai kebijaksanaan, kemuliaan, dan keluhuran. Oke, mungkin dalam konteks karier atau bisnis ya. Iya. Kira-kira bagaimana spiritualitas itu bisa menjadi kekuatan mendorong? Seberapa ampunya kekuatan spiritual? Untuk bisnis. Seberapa hebatnya dalam mungkin nanti mendongkrak urusan bisnis dan karir gitu. Oh gitu. Jadi gini Pak, otomatis orang yang meningkatkan spiritualnya itu kan meningkatkan kesadaran, kemampuan kesadarannya. Dari kemampuan kesadaran ini bisa meningkatkan daya intelektualitas. Lah, otomatis orang yang mempunyai daya intelektualitas itu dia mempunyai kecerdasan untuk melakukan sebuah yang namanya ide, gagasan, pola pandang, wawasan, ya kan? Otomatis orang kalau menambah wawasannya, menambah kecerdasannya, dia penuh dengan ide. Idenya cemerlang. Dia akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang namanya kerugian. Karena apa? Ada peningkatan yang namanya daya analisa. Analisanya lebih kuat. Tapi kalau orang nggak memiliki kecerdasan kan asal. Berarti dia lebih peka, Nggak lebih menangkap mungkin, oh ini pasar ini maunya kayak apa, ekonomi kayak apa, berarti dia lebih peka kan? iya, kayak kita main catur aja. Semakin kita mengasah spiritual kita, semakin meningkatkan kecerdasan intelektual. Otomatis kecerdasan intelektual dia akan memperluas pola pikir, memperluas wawasan. Dari situlah dia akan juga meningkatkan daya analistiknya. Otomatis orang itu, dan kemudian ada lagi yang namanya spiritualitas dari kecerdasan intelektual ini kan cipta. Artinya cipta kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, dari spirit ini kan terbangun ini, bangkit, ya kan?
secara jiwa, spiritnya itu, otomatis orang kan menemukan titik damai. Orang damai kan tidak pernah ragu, Pak. Dia yakin. Dia menyimpan keyakinan, tidak menyimpan keraguan. Dia menyimpan keberanian, tidak menyimpan ketakutan. Nah, dari keberanian, keyakinan, inilah akan tercipta. Ketika orang menyimpan keraguan, yang terjadi keraguan. Ketika orang yang menyimpan keyakinan, yang terjadi ya keyakinan, terwujud. Sabdo Pandito Ratu ibaratnya gitu. Sabdo Cipto Dadi. Apa yang tercipta, jadi, terjadilah. Karena sudah manunggal dengan Maha Cipta. Ini kan Maha Cipta ini. Makanya manusia itu mempunyai Maha Cipta ya di sini. Apapun bisa dibuat oleh manusia. Apa yang dibuat itu. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan sekali, tidak sekedar mungkin, sangat bisa dengan jalan spiritualitas untuk mencapai itu. Justru menjadi dasar. Otomatis kan daya intelektual itu kan akan meningkat itu. Orang kalau sudah mempunyai intelektual tinggi, idenya itu luar biasa, perencanaannya luar biasa, manajemennya luar biasa, penataannya juga luar biasa, analistiknya juga luar biasa. Itu otomatis. Makanya kan untuk mencapai itu kan tidak mudah. Iya. Itu. Terkait tadi apa itu yang Mas Dinis barusan bicarakan tentang kekuatan cipta ya, kekuatan untuk meng-create sesuatu. Itu kan bisa terjadi sesuatu hal yang mungkin nanti imbasnya sangat-sangat negatif sekali, dampaknya sangat buruk mungkin kepada masyarakat. Seperti contohnya itu ada penyesalan salah satu penemu itu loh, bom nuklir. Saya lupa namanya, kalau tidak salah siapa itu, Oppenheimer atau siapa itu. Beliau itu orang pintar, cerdas, bisa menemukan nuklir, bisa mengelola nuklir, sehingga menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat mematikan. Akhirnya, di kemudian hari kan dia sepertinya menyesal, karena kepintarannya itu melahirkan suatu penderitaan, senjata yang mematikan. Saya ingin menggali tentang cipta, kekuatan cipta. Terus bagaimana kita nanti menentukan langkah kita agar cipta yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan itu mungkin arahnya ke positif, nggak sampai nanti menimbulkan suatu hal yang negatif. Itu kan perlu mungkin kebijaksanaan dari si pelakunya tersebut. Nah, mungkin saya ingin menggali dari situ. Gimana menurut penjelasan Mas Dinis? Iya, Pak. Jadi gini, manusia kan mempunyai dominan otak kanan dan otak kiri. Ya kan, Pak? Kalau otak kanan itu cenderung pada suatu hal yang spiritual. Ya kan? Di sini condong ke segala sesuatunya yang tampak atau intelektual. Ini Logis, imajinasi, ini fakta. Nah, karena orang luar negeri itu dominan ke sini. otak kiri. Orang Jawa atau Asia. Rata-rata gini, Pak. Jadi sebenarnya ini mempengaruhi letak garis khatulistiwa ini bagikan otak. Benar. Rata-rata ya. Orang garis khatulistiwa bagian selatan dari garis khatulistiwa ini condong mayoritas otak kanan. Mayoritas loh. Dan khatulistiwa bagian belahan kiri itu juga condong mayoritas otak kiri. Makanya jadi kan Amerika Meksiko atau Amerika gitu, Pak. Gitu. Afrika dengan apa namanya sisi sana sini bangsa fakta faktual gitu kan. Dan ini kan spirit juga main. Terus India sana Cina, iya kan.
Timur Tengah, kan istilahnya gitu, Pak. Condoro ini sesuatu yang rohani, ibaratnya gitu. Rohaniat, batiniah. Ini lebih ke lahir. Maka dari itu kan, itu suatu dominan ya. Maka dengan adanya itu, kita melatih spiritual dan ini harus berjalan dengan selaras. Spiritual tanpa intelektual akan menjadi mengarah pada suatu kehaluan. Kebanyakan imajinasi. Gitu. Ini tanpa sadaran spiritual liar. Nggak ada yang mengendalikan. Karena ini pengendali. Ya kan? Di sini kan untuk mengendalikan ini. Ya kan? Sedangkan ini untuk menganalisa sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ini. Nah, ini harus bisa saling berjalan selaras. Dengan meningkatnya ini, itu juga akan meningkatkan kecerdasan. Maka jalan satu-satunya spiritualitas. Karena apa? Ketika ini nggak bisa berjalan dengan selaras, dia akan melawan hukum alam. Ya, itu akan menjadi konflik bagi dirinya sendiri. Mungkin ada kebermanfaatan secara lahir, tapi secara batinnya kosong. Gitu. Banyak orang kecukupan secara materi, fisik, lahir, tapi dalamnya kosong, jiwanya kosong. Ada yang jiwanya kosong, ininya nggak dijalankan. Nah, makanya butuh saling melengkapi. Dan ketika kita bisa menjalani itu, akan menerima sebuah keberuntungan, penerimaan. Ini tidak liar. Jadi angkara murka ini nggak liar. Sifat raksasa. Maka itu kan fungsinya spiritual itu kan merendahkan yang ketinggian, meninggikan yang kerendahan. Sampai pada yang namanya titik nol, yaitu damai. Jika semua manusia yang ada di dunia ini mencapai titik ini, ya nanti akan hidup ini akan harmoni, kehidupan ini. Nggak ada orang yang tersakiti, nggak ada orang yang terugikan. Sekarang gini, sekarang kita mencari keberuntungan secara materi. Kita nggak tahu di balik keberuntungan kita memberikan dampak pada kerugian orang lain. Nah ini kan perlu kesadaran ini. Oh, nanti kalau saya begini, nanti yang lain bagaimana? Nah, itu kan namanya kesadaran. Oh, janganlah. Nah, mengontrol pengendalian itu tadi. Makanya orang cenderung ke kiri. Sedangkan ini nggak dipikirkan. Yang penting beruntung. Yang penting enak. Ya sedangkan di sini kan kasihan. Ya maka dari itu alam yang akan melakukan dengan terjadinya fenomena-fenomena alam. Misalkan COVID, akhirnya orang akhirnya berpikir spiritual, akhirnya terbangun, mulai terpikirkan, dan ternyata semua akan digiring di situ. Dan tidak lama nanti alam pun juga akan melakukan yang namanya cokro panggilingan. Jadi penggilingan secara massal besar-besaran. Cokro itu kan roda yang berputar, panggilingan itu kan melebur segala sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam atau hukum Tuhan. Tetapi bagi orang yang mencapai titik kedamaian itu, dia akan terpilih menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang dipercaya oleh alam untuk melanjutkan memelihara bumi ini. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mencapai pada titik kedamaian itu, ya dibersihkan sama alam karena sudah tidak dipercaya untuk bisa menjaga bumi. Karena ini berkaitan, karena ya sekarang gejolak-gejolak alam sudah mulai terjadi karena alam ini sedang melakukan namanya penyembuhan. Dan itu kita harus paham. Maka ada istilah meneng ing gunem, tanggap ing sasmito. Nah, kita kan di dalam kediaman kita secara ekspresi, menang itu bukan berarti tidak mau ngomong, tetapi kita lebih menuju pada yang namanya tenang.
damai. Dari situ kita akan menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan atau alam. Nah, itu nanti akan menjadi tuntunan buat kita menjadi orang yang merdeka lahir batin. Jadi mencapai kamardikan itu tidak hanya lahir aja, juga tidak batin aja, tapi kamardikan yang lahir lan batin. Itu harus bisa mencapai itu. Jadi tidak berat sebelah. Lahirnya kecukupan, jiwanya kosong. Yang utama itu kan jiwa, perjalanan jiwa, bukan perjalanan fisik. Fisik kan hanya kehidupan sekali ini selesai. Jiwa masih jalan terus, harus mengalami berapa generasi, harus mengalami benturan, harus mengalami banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu yang bermakna di kehidupan ini, hingga mencapai pada titik yang namanya sempurna. Dan itu perjalanannya sangat panjang. Makanya kehidupan sekarang ini bagian terkecil dari perjalanan jiwa. Justru sebagian besar perjalanan pengalaman yang didapat itu dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi hidup tidak hanya di kehidupan sekarang ini saja. Gitu.